Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel kami Raka Bule. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah sedih salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dujana. Kisah mengharukan ini dikutip dalam kitab I'anatul Talibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati. Abu Dujana adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Setiap kali beliau selesai menjalankan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujana selalu bergegas pulang tanpa menunggu Nabi Muhammad SAW selesai membacakan doa. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Dujana saat beliau bertemu, "Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dujana. Abu Dujana pun menjawab, Rasulullah, saya punya satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," lanjut Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Dujana sambil memulai menceritakan alasannya, "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seseorang laki-laki, dan di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tidak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Saya takut saat anak-anak kami bangun. Apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itulah, setelah selesai sholat berjamaah, saya bergegas pulang sebelum anak-anak terbangun dari tidurnya dan memakannya. Kami kumpulkan kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat kami pernah agak terlambat pulang. Saya menemukan anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya yang ia pungut di bawah tanah tempat di rumah kami. Mengetahui itu, Abu Dujana pun memasukkan jari-jari tangannya ke mulut anaknya itu. Dia keluarkan apapun yang ada di mulut anaknya. Abu Dujana mengatakan pada anaknya, "Nak, janganlah engkau mempermalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku lalu menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Dia katakan kembali kepada anaknya itu, "Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Nabi Muhammad SAW pun sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya mulai berderas begitu deras. Nabi Muhammad SAW pun kemudian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Dalam cerita yang ia sampaikan itu kepada Rasulullah SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut
adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi memanggil pemilik pohon korma tersebut untuk bertemunya. Setelah bertemu dengan pemilik pohon, Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan, "Bisakah jika aku meminta kamu menjual pohon korma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon korma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah korma yang ada. Begitu tawar Nabi Muhammad SAW. Pria yang dikenal sebagai orang munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Lalu tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Lantas beliau berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik orang munafik ini." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar pun menyahut, "Bagus, aku beli." Abu Bakar kemudian menyerahkan pohon korma yang sudah dibelinya dari laki-laki munafik itu kepada Abu Dujannah. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujannah. Setelah pohon kormanya dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, laki-laki munafik ini pun pulang dan berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon korma yang lebih bagus. Padahal korma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu, Abu Dujannah, sedikit pun." Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon korma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah, dan seolah-olah tidak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Si munafik pun keheranan. Semoga kisah ini menjadi teladan bagi kita semua, bagaimana kita menjaga diri dan keluarga dari makanan haram yang bukan milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.